Untuk menghasilkan video maupun foto yang bagus, tentunya kita harus memperhatikan yang namanya pemilihan lensa. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai lensa dari Sony Imon, yaitu 35mm dari Seven Artisan dan juga 35mm dari Sony. Kedua lensa ini merupakan lensa yang memiliki focal length yang sama, yaitu 35mm, tetapi memiliki aperture yang berbeda, serta sistem dalamnya itu pun juga berbeda. Jadi seperti apa videonya? Berikut akan kita bahas perbandingannya. Halo kreatif editor, kembali lagi dengan aku Dika Adrian di sini. Ya, di video kali ini seperti yang aku udah jelaskan di awal tadi, aku akan membahas mengenai dua buah lensa, yaitu untuk Sony Imon APS-C. Nah, lensa ini yaitu dari Sony OSS 35mm, aperture-nya itu 1,8, dan juga lensa dari Seven Artisan 35mm tapi aperture-nya 1,2. Nah, seperti apa perbandingan dari lensa ini? Berikut akan kita bahas. Oke, jadi sebelum aku menjelaskan perbandingan dari kedua lensa ini, jadi yang sekarang kalian dengar ini audio aku rekam dengan menggunakan mic dari Razer Seiren Elite. Nah, menurut kalian bagaimana mengenai kualitas audio yang sudah kalian dengar sekarang ini? Cukup crunchy atau crispy gimana gitu? Yang pasti suaranya cukup bulat ya, jadi enak gitu untuk didengar. Nah, buat streamer atau gamer cocok kali nih buat kalian dengan mic dari Razer Seiren Elite. Oke, sekarang kita lanjut ke perbandingan kedua lensa ini. Yang pertama, Seven Artisan ini memiliki sistem manual fokus. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan focusing, itu kita harus mengatur terlebih dahulu fokus ring yang ada di lensa ini. Dan lensa ini memiliki aperture-nya itu 1,2. Otomatis dia bisa menangkap cahaya yang lebih banyak ke dalam sensor kamera. Sedangkan lensa dari Sony dia sudah memiliki sistem autofocus dan juga sudah memiliki OSS Optical Steady Shot. Untuk diafragma, lensa dari Sony ini memiliki aperture 1,8. Jadi dari segi autofocus, aku sarankan buat kalian yang selaku run and gun videografi yang memang ingin mengcapture momen atau mendapatkan momen itu sangat cepat, kalian harus memprioritaskan sistem autofocus karena bisa dengan cepat kalian mendapatkan momen yang bagus. Kalau manual fokus, kalau misalkan tangan kalian sudah lincah untuk mengatur fokus ring, ya kalian bisa merekomendasikan lensa Seven Artisan gitu. Sesimpel itu. Sekarang kita lihat perbandingan dari bentuk fisiknya. Lensa Seven Artisan sangat kecil dibandingkan lensa Sony ini. Seven Artisan memiliki bobot 150 gram dan memiliki filter diameter 43 mm. Sedangkan lensa Sony memiliki bobot 155 gram dan memiliki filter diameter yaitu 49 mm. Selanjutnya kita melihat perbandingan dari kualitas foto maupun kualitas video. Nah, untuk yang pertama ini kita bakalan melihat kualitas dari segi foto untuk lensa Seven Artisan dan juga lensa Sony ini. Dan selanjutnya ini ada foto, kita langsung drag aja ke Lightroom ya, kita coba lihat, kita compare melalui Lightroom ini. Dan di sini kita klik import. Oke, jadi di Lightroom di sini bisa kita lihat di bagian metadatanya ini. Metadata di sini kalau misalkan kita lihat di Lightroom, kalau misalkan yang kita select ini adalah footage yang ini merupakan foto hasil dari lensa Seven Artisan. Nah, Seven Artisan di sini di bagian metadata ini di Lightroom tidak kedetek bahwa dia ini menggunakan lensa Seven Artisan dan juga aperture-nya itu tidak kelihatan nih. Jadi kalau misalnya kita klik yang 35mm ini kelihatan. Nah, di sini ada lensa 35mm ya dengan focal length-nya 35mm dan f-nya itu 1,8. Digunakan shoot dari kamera Sony A6300. Oke ya. Nah, jadi di sini di sebelah kiri yang kalian lihat sekarang ini merupakan hasil dari lensa Sony 35mm aperture 1,8. Perbedaan dari gambar ini yang paling kelihatan itu adalah exposure ya, karena yang lensa dari Seven Artisan ini menggunakan 1,2 dan juga ini 1,8 ya untuk lensa Sony. Karena lensa 1,2 ini dia cukup banyak mendapatkan cahaya, jadi dia agak sedikit terang. Oke, ini jadi kalau misalkan kita zoom, gambarnya itu ini masih kelihatan tajam nih di bagian matanya nih. Ini untuk lensa 35mm ini masih kelihatan tajam. Nah, kalau Seven Artisan di sini dia kelihatan lebih soft gitu untuk fokusnya gitu. Nah, mungkin dia di bagian sini yang fokus nih. Nah, gitu. Ini mungkin di bagian sini fokus dan di bagian sini fokusnya nih.
Nah, kalau untuk lensa 35 nih dia lebih fokus gitu di bagian topengnya ini aja masih kelihatan fokus nih. Nih, di bagian sini matanya nih kan. Ini masih kelihatan fokus, masih fokus, dan ini lebih soft. Nah, kalau dari segi warnanya itu sendiri, karakter dari lensa 7 Artisan ini dia memiliki warna itu agak sedikit warm, kelihatan di sini ya. Nah, sedangkan ini kayak natural light gitu di lensa 35 mm. Kalau lensa 7 Artisan di bagian background belakangnya ini, bokehnya itu kelihatan lebih tekstur dari backgroundnya itu lebih kayak kelihatan bulat-bulat gitu ya, yang kayak gini ya. Lebih jelas gitu nih. Ini kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan di lensa Sony ini tidak begitu kelihatan bokeh atau bokeh yang bulat-bulat, bener-bener bokeh bulat gitu. Nah, tapi dia lebih kayak soft gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas video. Kalau kualitas video di sini, yang pertama ini menggunakan lensa dari 7 Artisan. 7 Artisan di sini dia kalau misalkan kita mengambil video itu, kalau misalnya kena lensanya itu dengan sinar matahari, dia ada efek flare kayak gini. Nah, aku nggak tahu nih kenapa ada efek flare. Jadi kalau misalkan kalian yang suka dengan efek flare seperti ini biar lebih kelihatan sinematik, ya kalian cocok dengan lensa ini. Cuman kalau misalnya kalian tidak membutuhkan efek flare seperti ini, ya memang cukup mengganggu sih ya. Dan juga ini kalau misalnya kita lihat di sini bokehnya itu emang bener-bener bokeh asik gitu ya, bulat-bulat gitu. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita lihat gambarnya itu agak sedikit soft, bukan fokus gitu, tapi kelihatan lebih soft, tidak begitu tajam fokusnya gitu. Dari lensa 7 Artisan ini ada satu kelemahan kalau misalkan kita menggunakan sistem dari manual fokus pada saat penggunaan gimbal stabilizer. Kalau kita menggunakan gimbal stabilizer, itu kita harus mengatur jarak antara kita selaku videografer dengan objek. Jadi agar gambar kita itu masih kelihatan tetap fokus. Kalau misalkan jarak antara kita videografer dan objek itu tidak konsisten, jadi maka kita akan mendapatkan gambar ya bisa dikatakan misfokus. Jadi kita bisa hilang fokus terhadap objek. Oke, selanjutnya kelemahan dari lensa 7 Artisan ini, kalau misalkan lensa ini terkena sinar matahari, itu bakalan kelihatan flare. Nah, di bagian flare-nya ini ada bagian kayak kelihatan bercak-bercak seperti itu. Nah, ini merupakan bercak seperti kayak lensa kotor atau kayak gimana ya itu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, silahkan tulis di kolom komen deh. Oke, selanjutnya kita melihat kualitas yang dihasilkan dari lensa Sony 35 mm dengan aperture 1,8 yaitu sudah OSS. Oke, di sini bisa kalian lihat ini aku menggunakan lensa dari Sony ini dengan sistem autofocus. Jadi kalau misalkan kita melakukan pergerakan dari kamera atau kita melakukan gimbal movement, kita bakalan mendapatkan kualitas gambar itu masih tetap fokus gitu di bagian objeknya gitu. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya mengenai kualitas dari video maupun foto yang udah aku share di video kali ini. Oke, jadi itu tadi merupakan perbandingan dari lensa untuk Sony Imon APS-C. Jadi menurut kalian itu butuh lensa yang mana nih? Lensa yang sudah memiliki manual fokus atau lensa yang sudah memiliki sistem autofocus? Oke, tapi sebelum itu akan aku kasih tahu dulu nih ke kalian dari segi harga. Oke, dari segi harganya itu kalau 7 Artisan di harga 1.400.000 sampai 1.600.000. Jadi kalian bisa cek aja online shop. Sedangkan lensa dari Sony OSS 35 mm 1,8 itu harganya bisa di harga 3.800.000 sampai 4 juta. Wow. Kalau perbandingan dari segi harga, lensa 7 Artisan itu 1.500.000 dan juga lensa dari Sony itu 4 juta. Dari segi harga perbandingannya bisa 2.500.000. Nah, jadi kalian bisa lebih pertimbangkan lagi nih, kalian punya budgetnya berapa, kalian bisa prioritaskan lensa yang mana gitu. Kalau misalnya kalian punya budget yang lebih atau 4 juta gitu ya, udah kalian bisa memilih lensa dari Sony yaitu 35 mm 1,8. Nah, sedangkan kalau kalian memiliki budget yang terbatas, kalian bisa memilih 7 Artisan dengan harga 1.500.000. Tetapi kalian harus lebih memperhatikan detail dari segi manual fokusnya. Jadi mata kalian itu harus lebih jeli untuk menganggap bahwa gambar ini sudah fokus atau belum ya. Nah, kalau untuk manual fokus kalian bisa menggunakan picking untuk mengetahui bahwa gambar yang kalian ambil itu sudah fokus atau belum.
Oke, jadi itulah merupakan hasil perbandingan dari kedua buah lensa ini. Kalian coba tulis di kolom komentar kalian itu lebih rekomendasi lensa yang mana. Coba tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Dika Adrian mohon pamit. Keep solid and be creative. Peace out. Dadah.